Hai, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Simak terus videonya sampai selesai. Gerak pada lintasan lurus, yaitu ada dua, ada gerak lurus dan gerak vertikal. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai gerak lurus. Kemudian akan kita bahas tentang gerak lurus, yaitu besaran-besaran pada gerak lurus dan jenis-jenis gerak lurus. Pertama, besaran pada gerak lurus, yaitu jarak dan perpindahan. Nah, misalkan kita berada di titik A, kemudian kita ingin ke titik B. Jika jalan yang kita lalui adalah seperti ini, maka jaraknya adalah panjang yang kita lalui. Sedangkan perpindahannya adalah posisi kita berdasarkan posisi awal dan posisi akhir. Makanya dinamakan perpindahannya adalah ini. Contoh berikutnya, misalkan kita bergerak dari titik A ke titik O melalui titik A, O, B, O. Berapakah jarak yang ditempuh serta berapa perpindahannya? Untuk jarak yang kita tempuh adalah panjang lintasan yang kita lalui, yaitu dari A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi jarak yang kita tempuh adalah sebesar 18 cm. Kemudian berapakah perpindahannya? Jadi berpindahan hanya tergantung pada posisi kita di awal dan posisi di akhir. Jadi kalau kita dari titik A ke titik O, maka yang kita lihat adalah dari titik A ke titik O. Nah, sehingga di sini jaraknya perpindahannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga perpindahannya adalah 6 cm dengan arah ke kanan dari posisi awal. Sehingga dapat kita artikan bahwa jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh dalam gerak suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda ketika dia melakukan aktivitas. Jadi hanya tergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya. Jadi kelajuan adalah besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor, yaitu selain memiliki nilai juga memiliki arah. Kelajuan hanya mempunyai nilai, tapi tidak mempunyai arah. Contoh, mobil yang bergerak dengan kelajuan 50 km per jam. Di sini nilainya adalah 50 km per jam. Sedangkan kecepatan selain mempunyai nilai juga mempunyai arah. Contoh, bola yang dilempar ke atas dengan kecepatan 30 km per jam. Jadi ke atas ini menunjukkan arahnya, sedangkan 30 km per jam menunjukkan nilainya. Kelajuan. Dalam fisika, kelajuan dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah kelajuan benda dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak dengan satuan M, dan T adalah waktu yang diperlukan dengan satuan sekon atau detik. Sedangkan kecepatan, dalam fisika kecepatan dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. Jadi di sini V-nya adalah kecepatan, kemudian S-nya adalah perpindahan, dibagi dengan waktu. Tanda panah menunjukkan dia adalah besaran vektor. Kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata yaitu jarak total yang ditempuh suatu benda yang bergerak selama selang waktu tertentu. Sedangkan kelajuan sesaat yaitu kelajuan rata-rata yang waktu tempuhnya mendekati 0 atau dalam waktu yang sangat singkat.
Kecepatan rata-rata yaitu total perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak selama selang waktu tertentu. Sedangkan kecepatan sesaat yaitu kecepatan rata-rata yang selang waktunya mendekati nol. Gerak lurus beraturan atau GLB. Secara definisi, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Jadi ciri khasnya adalah V-nya sama dengan konstan, artinya tetap. Dan A-nya sama dengan 0, artinya percepatan atau perubahan kecepatannya adalah 0, karena V-nya tidak berubah. Grafik GLB yang pertama yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kecepatan terhadap waktu grafiknya seperti ini. Jadi karena kecepatannya konstan setiap saat, maka dia digambarkan sebagai garis mendatar. Grafik posisi dengan waktu. Karena semakin bertambah waktu, maka bertambah besar pula jarak yang ditempuh, sehingga gambar grafiknya adalah seperti ini. Yang ketiga yaitu grafik percepatan dan waktu. Nah, karena percepatannya adalah 0, maka garisnya berada di titik 0. Hubungan antara jarak, kelajuan, dan selang waktu pada GLB, persamaan yang menunjukkan hubungan antara jarak, kelajuan, dan selang waktu pada GLB adalah sebagai berikut, yaitu S sama dengan V kali T atau V sama dengan S dibagi T. Dengan S sama dengan jarak, V sama dengan kelajuan, dan T sama dengan selang waktu. Nah, pada grafik VT pada GLB, jarak merupakan luas daerah yang dibatasi oleh V dan T. Jadi jarak sama dengan luas persegi panjang dengan panjang T dan lebar V. Nah, jadi ini grafik V terhadap T, di mana V-nya berupa garis mendatar karena dia konstan, dan untuk menentukan jarak pada waktu tertentu atau T tertentu, maka jarak merupakan daerah atau luas dari persegi panjang yang dibentuk oleh panjang T dan lebar V. Jadi jarak adalah nilai luas persegi panjang tersebut. Contoh soal. Contoh soal 1, Karno mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia berangkat dari kota Jakarta menuju kota Bandung pukul 4. Andai Karno sampai di kota Bandung pukul 7, berapa kilometer jarak yang telah ditempuh Karno? Nah, jawabannya adalah keterangan rumus jarak tempuh yaitu S sama dengan V kali T. Waktu yang ditempuh adalah waktu tiba dikurang dengan waktu berangkat. Jadi dia tiba pukul 7 dan berangkat pukul 4, sehingga waktunya adalah 3 jam. Sedangkan jarak yang ditempuhnya adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 60 km per jam dan waktunya adalah 3 jam, maka Karno sudah menempuh jarak 180 km. Contoh soal kedua. Jarak antara Jakarta dan Bogor adalah 60 km. Rosa berangkat ke Bogor dengan sepeda motor pukul 07.30. Kecepatan rata-rata Rosa adalah 40 km per jam. Maka pertanyaannya, berapa lama waktu tempuh yang diperlukan Rosa untuk sampai ke Bogor? Dan pukul berapakah Rosa tiba di Bogor? Jawabannya, rumus untuk menghitung waktu tempuh adalah T sama dengan S dibagi V atau jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 60 km dibagi dengan 40 km per jam, sehingga waktunya adalah 1,5 jam. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Jadi ciri utama GLBB adalah bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin lama semakin cepat atau malah semakin lambat. Rumus GLBB, VT sama dengan V0 ditambah AT, atau S sama dengan V0T ditambah setengah AT pangkat 2, atau VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2AS. Nilai percepatan dan kecepatan. Nah, jenis GLBB-nya, jika GLBB dipercepat, maka nilai percepatannya positif, sedangkan nilai kecepatannya bertambah. Jika GLBB diperlambat, maka nilai percepatannya negatif dan nilai kecepatannya berkurang.
Jadi ciri utama dari GLBB adalah percepatannya tetap atau konstan. Grafik gerak lurus berubah beraturan. Grafik percepatan A terhadap waktu. Nah, karena percepatannya konstan, maka grafik A terhadap waktu adalah berupa garis lurus seperti gambar berikut. Grafik kecepatan V terhadap waktu. Kecepatan pada gerak lurus berubah beraturan selalu berubah terhadap waktu. Pertambahan atau pengurangan kecepatan bernilai konstan, sehingga grafik hubungan antara V dan T adalah grafik linear seperti grafik 1.2. Seperti ini. Grafik posisi X terhadap waktu. Posisi merupakan fungsi kuadrat waktu, sehingga grafik posisi terhadap waktu berupa grafik fungsi kuadrat. Jadi grafiknya adalah seperti ini. Contoh soal GLBB. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon pangkat 2 dari keadaan diam. Hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik berturut-turut. Jadi diketahui di sini V0-nya adalah 0, dapat dilihat dari keadaan diam ini. Kemudian A-nya adalah 5 meter per sekon pangkat 2 dan T-nya adalah 10 detik atau 10 sekon. Nah, karena benda bergerak dengan percepatan tetap, maka termasuk GLBB. Dan rumus yang kita pakai adalah rumus yang ada nilai A dan ada nilai T. Sehingga yang ini yang kita pakai, maka VT-nya adalah kita masukkan nilai V0-nya 0, kemudian ditambah dengan A-nya 5, dikali dengan T-nya 10. Sehingga nilai VT-nya adalah 50 meter per sekon. Nah, kemudian jarak yang ditempuh benda adalah, kita menggunakan rumus S, yaitu V0T ditambah setengah AT pangkat 2. Kita masukkan nilainya, V0-nya 0, T-nya sama dengan 10 sekon, ditambah dengan setengah dikali A-nya 5, kali 10 pangkat 2. Sehingga S sama dengan 0 ditambah setengah dikali 5 dikali 100. Sehingga nilai S-nya adalah 250 M. Jadi jarak yang ditempuh benda tersebut adalah 250 meter dengan kecepatan 50 meter per sekon. Soal yang kedua, sebuah bus melaju dengan kecepatan 40 meter per sekon. Kemudian bus ini dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2. Berapakah jarak dan kecepatan yang ditempuh selama 30 detik setelah bus dipercepat? Maka diketahui di sini V0-nya adalah 40 meter per sekon, A-nya sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2, dan T sama dengan 30 sekon. Maka nilai kecepatannya adalah VT sama dengan V0 plus AT, PT sama dengan V0 plus 2 dikali 30, sehingga VT-nya adalah 100 meter per sekon. Sedangkan jarak, kita menggunakan rumus S sama dengan V0T plus setengah AT pangkat 2. Kita masukkan seluruh nilainya, sehingga dapatlah jaraknya adalah 2100 meter. Jadi selama 30 detik setelah bus dipercepat, jarak yang ditempuh bus tersebut adalah 2100 meter dengan kecepatan 100 meter per sekon. Soal ketiga, sebuah truk diam kemudian dipercepat selama 10 detik sehingga menempuh jarak 50 meter. Berapakah percepatan truk tersebut? V0-nya sama dengan 0 karena truknya berada dalam keadaan diam. Kemudian S-nya adalah 50 meter dan T-nya adalah 10. Jarak yang ditempuh, rumusnya adalah S sama dengan V0T plus setengah AT pangkat 2. Jadi kita masukkan nilai-nilai yang diketahui untuk mencari percepatannya. Nah, jadi kita masukkan seperti ini, sehingga hasilnya adalah 50A sama dengan 50. Maka nilai A-nya adalah 50 bagi 50, yaitu 1. Jadi percepatan truk tersebut adalah 1 meter per sekon pangkat 2. Demikianlah pembahasan kita tentang gerak lurus. Untuk pembahasan soal lebih lanjut tentang GLB dan GLBB, simak video selanjutnya. Terima kasih.